Sebelum lanjut episode 95-98, jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Berfantasi tentang dia. Bab 95. Lara Jane benar-benar tertidur. Dia tidak dengan selimut. Dia tampak sangat menggoda berbohong seperti ini. Richard Cannon menatapnya dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Lara sangat meremehkannya. Bagaimana dia bisa berfantasi tentang dia? Ini mungkin karena dia terlalu mabuk. Charlotte Yates merasa malu. Lara, tidakkah kamu tahu bahwa Richard adalah Cannon? Bagaimana Anda bisa menyukai Richard? Apakah Anda berpikir omong kosong? Charlotte bisa melakukan apa saja selain terus mengeringkan pakaian untuk Richard. Richard tidak menatap Lara lagi. Dia tidak yakin bahwa dia akan melakukan sesuatu jika dia terus menatapnya. 10 menit kemudian, pakaian Richard sudah kering. Richard pergi ke kamar mandi untuk mengenakan pakaiannya dan kemudian keluar. Tidur lebih awal. Aku akan kembali. Jangan beritahu Lara tentang apa yang terjadi hari ini. Dia masih berpikir untuk mengerjai Lara. Kenapa kamu tidak tinggal? Kata Charlotte. Charlotte memintanya untuk tinggal. Kemudian, dia berjalan ke arah Richard, menggigit bibirnya dan berkata, tidak masalah jika Lara ada di sini. Dia mabuk, dan dia tidur seperti kayu mati. Ayo. Pelankan suara kita, atau aku bisa membantumu. Karena Charlotte sudah membawanya ke titik ini, Richard mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin memberinya handjob seperti yang dilakukan Zelda Main. Richard robek. Sebenarnya, dia punya ide ketika dia sedang mandi sekarang, tetapi dia menahannya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan untuk mengabaikannya. Dia tidak merasakan apa-apa untuk Charlotte. Adalah salah untuk memintanya membantunya. Tidak perlu. Tidurlah lebih awal. Richard membuka pintu dan keluar. Charlotte menghela nafas dan duduk di tempat tidur. Dia memandang Lara, lalu berkata, aduh. Apa aku seburuk itu? Memikirkan adegan mandi dengan Richard di dalamnya, Charlotte tersipu dan punya ide. Dia berjalan mendekat dan menyenggol Lara. Setelah memastikan Lara tidur nyenyak, Charlotte mengambil tasnya dan pergi ke kamar mandi. Di pagi hari, Lara bangun dan mendapati dirinya berada di hotel. Dia terkejut dan segera membuka selimutnya. Ketika dia melihat bahwa dia telanjang, dia berteriak. Charlotte, yang berada di kamar mandi, terkejut dan berlari keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Laras ketakutan. Di mana pakaianku? Dan tanganku? Kenapa kakiku merah? Apa aku? Bohong. Saat Lara mengatakan ini, dia tidak bisa melanjutkan, dan air mata keluar dari matanya. Itu omong kosong. Aku tidur denganmu tadi malam. Siapa yang bisa menyakitimu? Kamu telanjang karena kamu mabuk tadi malam dan muntah di seluruh pakaianmu. Aku melepasnya untukmu. Apakah kamu punya masalah dengan itu? Charlotte duduk. Tidak, aku lega bahwa itu kamu, sepupu. Aku ingat aku berada di bar, dan kemudian aku dipukuli oleh seorang wanita, dan kemudian... Lara menghela napas lega, samar-samar dia ingat bahwa dia dibawa oleh seseorang, siapa orang ini? Sepupu, apakah hanya ada kita berdua di kamar ini tadi malam? Aku ingat ada seorang pria di kamar itu. Siapa dia? Charlotte bingung. Membuang. Hanya itu yang bisa dikatakan Charlotte. Apa? Itu yang kalah. Lara melompat dari tempat tidur dengan kaget. Itu dia. Apakah dia memanfaatkannya tadi malam? Charlotte merasa tidak berdaya dan berpikir, dia bukan pecundang.
Dia punya banyak uang. Apakah dia melakukan sesuatu padaku tadi malam? Apakah dia menyentuhku? Lara gugup dan marah di saat yang bersamaan. Tentu saja, ketika mereka berada di toko kemarin, dia sudah lama mengintipnya. Karena dia punya kesempatan tadi malam, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Pada saat ini, Lara ingin berlari keluar dan menamparkan Richard 2 kali. Tidak. Anda bisa mandi dan kami akan check out. Charlotte mengemasi barang-barangnya. Laras tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia memiliki sosok yang baik. Richard pasti telah melakukan sesuatu padanya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Jika bukan karena Richard kemarin, dia tidak akan dipukuli oleh wanita paruh baya itu. Belum lagi dia telah dipukuli, tetapi bagaimana dia bisa memiliki niat buruk terhadapnya? Lara bangkit dari tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Dia perlu menemukan Richard untuk menjernihkan suasana. Charlotte melihat melalui pikirannya dan segera menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia telah membantunya namun dia ingin memarahinya. Richard pasti akan marah. Dia tidak ingin Richard marah dan kehilangan kesempatan bersamanya. Tadi malam, jika bukan karena Lara, Richard tidak akan ragu-ragu, dan dia bisa mengambil inisiatif untuk membuatnya tetap tinggal. Charlotte tidak bisa berkata-kata. Dalam benaknya, dia berpikir, Lara, apakah kamu begitu marah pada Richard? Tahukah kamu bahwa kamu berbicara omong kosong tadi malam dan kamu telah menyebutkan namanya? Saat Lara berbicara, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan keluar dengan marah. Charlotte mengikutinya dengan enggan. Charlotte bergegas pergi karena jika Lara bertindak terlalu jauh, dia pasti akan menghentikannya. Richard keluar dari rumah. Ujian akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Richard ingin menyelesaikan ujian dan memulai bisnisnya sesegera mungkin. Dia tidak ingin ibunya kecewa, dia juga tidak ingin Gracia Jordan kecewa. Namun, tidak ada kelas di pagi hari. Richard ingin pergi ke alun-alun dulu dan memberi Yolanda Land sebagian dari uang yang diberikan ibunya kemarin. Richard menunggu lift dan melihat ke pintu Zelda main. Dia ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan menyapa. Zelda ingin membantunya meredakan hasrat seksualnya di alun-alun tadi malam. Bahkan, jika Gracia tidak muncul saat itu, Zelda mungkin sudah membantu Richard dengan handjob di dalam mobil. Tentu saja, pada saat ini, Richard tidak memikirkan apapun. Saat itu masih pagi. Dia berjalan ke pintu Zelda tapi ragu-ragu. Dia telah memutuskan untuk pergi ketika pintu Zelda tiba-tiba terbuka. Zelda tercengang. Keduanya saling berpandangan. Zela terdiam. Dia mengulurkan tangan dan menarik Richard ke dalam rumah. Richard bingung tetapi mengikutinya masuk. Apakah kamu menginginkannya? Zelda bertanya. Richard tercengang. Sebelum dia bisa berbicara, Zelda melanjutkan, Gracia mungkin tidak melakukan apapun padamu. Aku akan membantumu. Saat dia berbicara, Richard duduk. 2 menit kemudian, Zelda pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya. Richard benar-benar malu. Apakah dia klimaks terlalu cepat? Itu seperti terakhir kali. Richard tidak tahu harus berkata apa dan merasa sedikit malu. Dia berdiri dan berkata, Saudari Zelda, aku memberitahumu tentang kemarin. Jangan merasa tertekan. Bukan apa-apa, kata Zelda. Dia kecewa tadi malam. Gracia hanya menelepon Richard sekali, dan dia pergi dengan mobilnya. Zelda siap membantu Richard meredakan hasrat seksualnya. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan seorang wanita untuk mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini. Tapi,
Richard masih pergi. Nah, Sister Zelda, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Richard merasa malu. Silakan, Zelda berjalan mendekat. Dia berpikir, apakah dia masih menginginkannya? Mungkin, bagaimanapun, dia masih sangat muda. Richard berbisik ke telinga Zelda. Zelda menganggap pertanyaannya lucu. Zelda sebenarnya tidak memiliki banyak pengalaman dalam aspek ini. Ketika dia di perguruan tinggi, dia punya pacar yang dia juga memberikan handjob. Setelah lulus kuliah, dia punya pacar lagi. Dia telah melakukan segalanya dengannya. Dia merasa bahwa Richard cepat, tetapi tidak apa-apa. Zelda berpikir sejenak dan berkata, ini sedikit cepat. Richard ingin menemukan lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Itu benar. Dia telah menonton film porno sebelumnya, tapi dia menghela nafas. Ini tidak bisa. Jika dia bersama Gracia, Richard akan semakin malu mengetahui hal ini. Sepertinya dia harus berolahraga. Dia benar-benar harus tegar di gym dengan lebih banyak latihan. Jangan dibawa ke hati. Tidak baik kamu merasa tertekan dengan hal semacam ini, kata Zelda. Dia menemukan Richard sedikit lucu dan itu mencerahkan suasana hatinya. Richard merasa malu dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Zelda berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Oke, kata Richard. Apakah kamu ingin datang ke tempatku malam ini? Zelda bertanya. Richard berpikir sejenak. Itu tergantung, tetapi keterampilan Zelda tidak dapat dijelaskan. Kalau mau, katakan saja, kata Zelda. Richard tidak tahu harus berkata apa. Apa dia selingkuh lagi? Maafkan aku Zela. Richard merasa bersalah. Mereka keluar dan naik lift ke lantai bawah. Zelda pergi ke restorannya sementara Richard mengemudi langsung ke alun-alun. Begitu dia keluar dari mobil, teleponnya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu dari Lara. Mengapa wanita ini memanggilnya? Untuk berterima kasih padanya. Suara marah Lara datang dari seberang telepon ketika dia menjawab telepon. Dia bertanya tentang keberadaan Richard. Richard mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu marah? Di mana aku bukan urusanmu. Dia tidak menyentuhmu. Episode 96. Richard Cannon memarahi Lara Jean dan menutup telepon. Kemudian, dia berjalan menuju kantor Yolanda. Di sisi lain, Lara marah. Dia segera menelepon lagi, tetapi Richard tidak mengangkatnya. Lara menelepon beberapa kali lagi tetapi dia masih tidak mengangkat teleponnya. Dia diliputi kemarahan dan hampir menghancurkan ponselnya. Bajingan, dia pasti merasa bersalah, itu sebabnya dia tidak menjawab teleponku. Dia pasti menyentuhku tadi malam. Laras sangat marah. Lara, lupakan saja. Richard tidak menyentuhmu sama sekali. Aku ada di sana sepanjang waktu. Apa menurutmu aku akan membohongimu? Charlotte Yates menghela nafas. Dia tidak bisa membujuk Lara sama sekali, ini membuatnya pusing. Sepupu, jangan mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Jangan bilang kamu menyukainya. Kamu hanya bertemu dengannya beberapa kali kan? Laras cemas. Dia benar-benar merasa ada yang salah dengan sepupunya Charlotte. Mengapa terus membela Richard? Itu tidak masuk akal. Jangan terlalu banyak berpikir. Charlotte menggelengkan kepalanya merasa sedikit bersalah. Dia sama bingungnya. Apakah dia benar-benar menyukai Richard? Sepertinya dia hanya memiliki sedikit perasaan untuknya. Hanya sedikit. Maka mungkin karena dia kaya. Lara menatap Charlotte dan tiba-tiba memikirkan masalah serius. Sepupu, katakan yang sebenarnya. Apakah Richard melakukan sesuatu padamu tadi malam?
Apakah dia memaksamu untuk tidur dengannya? Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa Charlotte membantunya? Mungkinkah ketika dia mabuk dan tidak sadar tadi malam, mereka berhubungan seks bersama? Itu akan menjijikkan. Jangan bicara omong kosong, oke? Charlotte menghela nafas. Akan lebih baik jika dia benar-benar tidur dengannya tadi malam. Tapi tidak, dia menyenangkan dirinya sendiri tadi malam. Betulkah? Lara curiga. Tidak. Itu yang terbaik. Richard, pecundang itu benar-benar tidak pantas untukmu. Sepupu, jangan merendahkan dirimu. Kamu tidak bisa membiarkan pecundang itu memanfaatkanmu. Lara memperingatkan. Ketika dia memikirkan kemungkinan bahwa Richard mungkin telah melakukan sesuatu pada sepupunya tadi malam, dia langsung diliputi kemarahan. Charlotte tersenyum pahit. Jangan meremehkan Chu. Aku memandang rendah dia. Dia tidak membutuhkan itu. Dia hanya pria tampan, tanpa keahlian apapun, dan hanya tahu bagaimana berhubungan dengan wanita, kata Lara dengan nada meremehkan. Jika bukan karena Zelda main kemarin, apakah dia akan dipukuli? Bagaimana jika dia berhubungan denganmu? Atau kamu berhubungan dengannya suatu hari nanti? Tanya Charlotte. Laras menyeringai. Aku akan berhubungan dengannya. Lelucon yang luar biasa. Untuk orang seperti dia, bahkan jika dia berlutut dan memohon padaku, aku bahkan tidak akan melihatnya. Bagaimana aku bisa berhubungan dengannya? Kuncinya adalah kamu sekarang berada di. Charlotte menghela nafas, dan kuncinya adalah kamu mencoba untuk berhubungan dengannya sekarang. Kunci apa? Laras mengerutkan kening. Tidak. Charlotte menggelengkan kepalanya. Aku harus menemukannya dan bertanya padanya. Semakin Lara memikirkannya, semakin marah dia. Ngomong-ngomong, dia pasti ada di alun-alun. Karena dia ada di sana kemarin, dia pasti ada di sana untuk mengejar Yolanda. Kalau tidak, kenapa dia pergi ke sana sesekali? Dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Bahkan aku menang, jangan lihat dia, apalagi Yolanda, primadona kampus. Dia melamun. Sepupu, ayo pergi ke alun-alun. Richard pasti ada di sana. Charlotte tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia pergi ke alun-alun terakhir kali, dia telah menandatangani kontrak dengan Yolanda. Yolanda memang sangat cantik. Richard mungkin sangat menyukainya. Richard Cannon masuk ke kantor Yolanda Land. Yolanda mengenakan gaun dan dia membiarkan rambutnya yang panjang terurai hari ini. Dia tampak cantik menyegarkan. Dia memiliki bakat dan wajah yang cantik. Richard yakin dia akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Richard berjalan mendekat. Yolanda begitu asyik bekerja sehingga dia tidak melihat Richard datang. Matanya tertuju pada dokumen di atas meja. Richard terbatuk dan Yolanda tersadar. Dia mendongak dan melihat Richard. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu di sini." "Ya. Ada ide baru-baru ini." Richard duduk. Yolanda menyerahkan satu set dokumen, yang berisi diskusi yang Yolanda terlibat secara pribadi selama beberapa hari terakhir. Dia berencana untuk melakukan beberapa kegiatan di alun-alun dalam waktu beberapa hari setelah fasilitas di alun-alun selesai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan popularitas alun-alun. Dia telah menemukan sesuatu yang istimewa untuk menggairahkan kegiatan tersebut. Richard melihat rencana itu dan berpikir itu ide yang bagus. Dia berkata, "Oke, lakukan apa yang kamu katakan." "Oke. Omong-omong, saya punya bagian depan toko yang Anda minta saya perhatikan. Ada toko di lantai 5 yang ingin pindah. Lokasinya tidak terlalu ideal, tapi sangat besar. Biaya transfer mungkin sekitar 300.000 hingga 400.000 dolar, kata Yolanda.
400.000. Itu tidak mahal untuk Zelda. Lokasi buruk. Itu tidak akan menjadi masalah untuk restoran dengan reputasi bagus seperti restoran Zelda. Anggur yang baik tidak perlu semak. Richard segera menelepon Zelda dan memberitahunya tentang berita ini. Suara Zelda sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa dia akan menemukan waktu untuk datang dan memeriksanya. Kemudian dia menambahkan, "Kalau begitu, aku akan membalasmu malam ini. Bagaimana menurutmu?" Dia berbicara dengan lembut seolah-olah dia sengaja merendahkan suaranya. Richard ingin. Setelah Zelda membantunya 2 kali, dia mulai menikmati perasaan itu. Malam ini, Richard akan pergi mencari Zelda ketika dia punya waktu. Tapi Richard berpikir jika Gracia Jordan juga memberinya handjob suatu hari nanti, apakah perasaan itu akan sama dengan Zelda? Seharusnya berbeda. Lagi pula, sejauh menyangkut Richard, Gracia masih segar. Dia tidak memiliki pengalaman dalam aspek itu. Richard tahu ini dengan sangat baik. "Ya," jawab Richard. "Kalau begitu aku akan membantumu." Suara di telepon masih sangat rendah. "Bisakah kamu menggunakan kau, Zelda merasa malu. Dia mengerti apa yang dimaksud Richard, tetapi menggunakan tangannya sudah menjadi batas terakhirnya pada tahap ini. Dia ragu-ragu, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena bagaimana dia mengatakannya, dia takut dia akan jatuh cinta padanya secara bertahap. Karena itu, menggunakan tangannya adalah cara terbaik. "Sister Zelda." Richard memanggil namanya. "Aku tidak mau." "Baiklah. Oke, datanglah ke rumahku malam ini. Aku akan menunggumu." Ketuk saja pintunya. "Oke." Setelah menutup telepon, Richard senang tetapi juga berkonflik. Dia menemukan bahwa dia secara bertahap tumbuh menyukai perasaan ini. Perasaan memiliki seorang wanita benar-benar berbeda. Apakah dia akan terus menipu Gracia? Richard merasa kasihan pada Gracia, tetapi jika Gracia dapat membantunya, maka dia tidak perlu keluar dan main-main. Namun, Richard tidak tahu kapan dia akan bisa mencapai tahap di mana Gracia akan membantunya. Dia menghela nafas dan meletakkan teleponnya. "Apakah tidak apa-apa?" tanya Yolanda. "Dia bilang dia akan datang dalam beberapa hari ke depan. Kamu bisa memberitahu bos toko itu nanti," kata Richard. Dia cukup yakin bahwa itu akan baik-baik saja. "Oke." Yolanda baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat Lara Jean masuk dengan wajah marah. Richard mengerutkan kening. "Richard, katakan padaku. Apakah kamu melakukan sesuatu yang menjijikkan padaku ketika kamu mendapatkan kamar untuk kami tadi malam?" Lara menatap Richard. Jika Charlotte tidak datang bersamanya, Lara mungkin akan bergegas masuk dan menamparkan Richard. Yolanda terkejut. Apakah ini berarti Richard dan Lara pergi mencari kamar semalam? Dia menatap Lara dengan aneh, lalu menatap Richard. "Apakah kamu sudah gila?" Richard kesal. "Jika saya tidak ada di sana tadi malam, apakah Anda tahu berapa banyak orang yang akan melanggar Anda?" "Ada apa denganku?" "Richard, brengsek. Apakah kamu takut mengakui apa yang kamu lakukan? Kamu seperti katak yang mencoba memakan angsa. Beraninya kamu mencoba memukul Yolanda. Apakah kamu pikir kamu dari orang kaya? Keluarga. Lihat dirimu, pecundang seperti itu, namun kamu benar-benar di sini untuk mengadili Yolanda. Betapa tidak tahu malu." Lara berseru. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. "Lara, berhenti bicara." Charlotte Yates menghela napas. Richard kesal. Dia tidak tahan dituduh tanpa alasan. Bagaimana dia bisa memukul Yolanda? Dia adalah bosnya. "Memalukan aku."
Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kata Richard dengan dingin. Aku. Apa yang kulakukan? Katakan padaku. Laras marah. Dia berkata dengan mengejek, apa yang saya lakukan jauh lebih baik daripada Anda hidup dari seorang wanita. Jika bukan karena Zelda, Anda bahkan tidak mampu membeli makanan. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk memukul Yolanda? Richard ingin mengeluarkan ponselnya dan membiarkan sepupunya melihat foto telanjangnya dengan baik. Dia ingin melihat apakah Lara masih memiliki wajah untuk menyombongkan diri. Namun, ketika Richard memasukkan tangannya ke dalam saku, Yolanda berjalan mendekat sambil tersenyum dan dengan lembut memegang pergelangan tangan Richard. Lara, kamu salah. Bukan Richard yang mengejarku. Aku yang menabraknya. Richard tercengang. Yolanda membantunya. Charlotte kecewa mendengarnya. Mata Lara melebar tak percaya. Yolanda, apa yang kamu katakan? Kamu mengejarnya. Kamu adalah primadona kampus. Apakah kamu buta? Apakah kamu gila? Aku tidak gila. Episode 97. Aku tidak gila, kau yang gila. Yolanda Land menggelengkan kepalanya. Ketika Anda menemukan kekuatan Richard, Anda akan menyesalinya. Lara Jane mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar. Haha, aku akan menyesalinya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyesalinya seumur hidupku. Aku tidak buta seperti kalian. Aku tidak percaya kamu menyukainya. Yolanda, kamu sudah benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Selera primadona kampus sangat rendah. Dia benar-benar terhibur. Yolanda memiliki semua kriteria bagus, tapi dia benar-benar menyukai Richard Cannon. Dan dia yang mengejarnya. Apa hal yang aneh? Saya pikir Anda adalah orang yang buta, kata Yolanda. Sungguh. Aku penasaran. Apa yang bisa Richard berikan padamu? Wanita lembut sepertimu membutuhkan puluhan ribu dolar per kantong dan ratusan ribu dolar untuk lipstik. Bagaimana dia bisa mendukungmu? Bagaimana dia bisa mendukungmu? Atau, apakah dia juga hidup darimu? Kata Lara dengan nada meremehkan. Dia tidak percaya bahwa Richard dapat mendukung wanita cantik seperti itu. Kamu salah. Dia tidak hidup dariku, dan mengapa aku membiarkan dia mendukungku? Oh, itu bukan salahmu. Umumnya, orang yang tidak memiliki kemampuan mengandalkan orang lain untuk mendukung mereka, kata Yolanda. Anda. Laras marah. Lara, berhenti berdebat. Ayo pergi ke toko dan melihat-lihat. Charlotte Yates menghela napas dan menarik Lara keluar. Tokonya tidak akan dibuka dengan lancar jika mereka terus bertengkar seperti ini. Bagaimanapun, Yolanda adalah manajer alun-alun. Lara juga menyadari hal ini, dan dia menjadi sedikit takut. Dia memelototi Richard dan berkata, "Kamu pecundang." Setelah mereka berdua keluar, Yolanda mengendurkan tangannya, yang memegang pergelangan tangan Richard, dan berkata sambil tersenyum, "Saya harap saya tidak terlalu memuji Anda sekarang." Dia duduk saat dia berbicara. Richard tersenyum dan berpikir, Yolanda benar-benar luar biasa. Dia berhasil menutup mulut Lara hanya dengan beberapa patah kata. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku tidak sebaik itu." Yolanda mulai membaca dokumen. Richard tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Dia harus pergi ke kelas. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Yolanda, dan dia mengangguk sambil tersenyum. Richard berjalan keluar. Ketika dia keluar dari kantor, dia melihat Gracia Jordan keluar dengan tergesa-gesa. Richard berjalan dengan ragu dan bertanya, "Gracia, apa yang kamu lakukan?" Gracia melirik Richard. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya.
Saya baik-baik saja. Setelah mengatakan ini, dia pergi ke lift dan turun. Kemana dia pergi? Apa yang terjadi? Richard bingung. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Richard menghela nafas. Dia akan naik lift ke tempat parkir dan pergi ke sekolah. Namun, ponselnya tiba-tiba berdering. Richard mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan bingung. Ternyata itu WeChat Gracia. Dia tidak menghubunginya selama beberapa hari. Richard membuka pesan itu secara naluriah tetapi langsung kecewa. Kenan, bisakah kamu membantuku? Ini dari WeChat Gracia. Sepertinya dia benar-benar menemukan sesuatu barusan. Tapi karena dia baru saja melihatnya, mengapa dia tidak memberitahunya? Richard tidak mau terlalu memperhatikannya, karena dia kecewa. Gracia, itu akan sama jika Anda meminta bantuan saya. Namun, Richard ingin tahu apa yang terjadi pada Gracia. Dia menghela nafas dan menjawab setelah beberapa saat ragu-ragu. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Pinjamkan saya 500.000, saya akan mengembalikannya kepada Anda dalam 10 hari. Uang. Gracia kekurangan uang. Richard terkejut. Bukankah dia menjual rumahnya seharga jutaan? Bagaimana dia bisa kekurangan 500.000? Namun, Gracia telah melakukan banyak hal baru-baru ini. Dia ingin membangun perusahaannya sendiri. Dikatakan bahwa dia juga telah menyewa seorang pelatih yang sangat baik. Ada juga iklan di dalam alun-alun, dan di luar juga. Semua iklan ini membutuhkan uang. Dia akan menghabiskan ratusan ribu sudah. Richard ingin menjawab, tapi Gracia, kenapa dia tidak bertanya padanya saat dia melihatnya barusan? Setelah memikirkannya sebentar, dia menjawab, "Oke. Terima kasih. Aku pasti akan mengembalikannya padamu dalam 10 hari. Aku punya pertanyaan untukmu." Lanjutkan. Apakah aku orang pertama yang kamu pikirkan ketika kamu meminta sesuatu? Setelah Richard mengirim pesan ini, Gracia tidak membalas selama 1 menit penuh. Richard kecewa. Ketika Richard mengira dia tidak akan menjawab pertanyaan ini, Gracia mengiriminya pesan. Tidak. Jantung Richard berdetak kencang, dan dia segera menjawab, "Tidak. Apakah ada orang yang lebih mampu dari saya?" "Kurasa tidak." "Seorang pria atau wanita?" "Pria." "Seseorang yang tumbuh bersamaku, dia seharusnya bisa meminjamkanku 500.000, jawab Gracia. Richard tersenyum. Gracia sedang berbicara tentang dia, tetapi dia tidak menunjukkan kekuatannya di depannya. Mengapa dia berpikir bahwa dia bisa memberinya 500.000? Lalu kenapa kamu tidak meminjamnya dari dia? Tanya Richard. Ada 1 menit keheningan di ponsel. Richard merasa tidak pantas menanyakan pertanyaan ini. Kedengarannya seperti dia tidak ingin meminjamkan uang padanya. Lalu dia menjawab, "Maaf, saya hanya sedikit penasaran. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang." "Bukan apa-apa. Aku tahu dia akan membantuku jika aku menyebutkannya padanya, tapi aku tidak ingin dia mencari orang lain, jadi aku tidak memintanya." Richard bingung. Apa yang dimaksud Gracia dengan "temukan orang lain"? Siapa yang akan dia cari? Richard tidak bisa membantu tetapi menjawab. "Seorang pemilik restoran, dia tahu pemiliknya. Jika saya menyebutkannya kepadanya, dia akan meminjamnya dari pemiliknya. Saya tidak ingin dia menemukan pemilik restoran itu." Membaca pesan dari Gracia ini, Richard sangat senang. Gracia tidak ingin dia menemukan Zelda. Dia ingat bahwa Gracia telah memanggilnya kembali dari Zelda tadi malam dan mengatakan bahwa dia akan mengirimnya kembali. Apakah dia cemburu? Itu tidak terdengar benar.
Dia sudah lama mengenal Gracia. Bagaimana dia bisa cemburu? Richard cemas. Dia tidak sabar untuk membalas pesan, apakah kamu menyukainya? Apakah dia menyukainya atau tidak? Kalau tidak, mengapa Gracia mengirimnya kembali kemarin dan menghentikannya mencari Zelda? Sepertinya ini pertanda kecemburuan. Richard gelisah. Namun, yang membuat Richard tidak berdaya adalah Gracia tidak menjawab pertanyaan ini. Richard hanya bisa segera mentransfer uangnya. Setelah Gracia menerima uang itu, dia menjawab, "Terima kasih, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda dalam 10 hari. Jangan khawatir." Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menekan tombol lift untuk turun. Pintu lift terbuka dan dia masuk. Di tempat parkir, Gracia menarik napas lega. Dia melihat pesan yang Kenan kirimkan di ponselnya. Apakah kamu menyukainya? Apakah aku menyukai Richard? Gracia menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyukainya sama sekali. Tidak sama sekali. Dia menghabiskan sepanjang hari dengan Zelda main. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Yolanda Land dan Queenie Carson. Mereka hampir berpelukan saat bernyanyi karaoke terakhir kali. Terlebih lagi, mereka selalu saling berbisik di kelas. Gracia gelisah ketika dia memikirkan hal ini. Dia membuang pikirannya dan pergi dari tempat parkir. Secara kebetulan, Richard baru saja keluar dari tempat parkir dan melihat Gracia. Richard ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan Gracia tiba-tiba? Lagi pula, dia baik-baik saja tadi malam. Apakah Gracia menyembunyikan sesuatu? Richard berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengikutinya. Dia masuk ke mobilnya. Kemudian dia menginjak pedal gas dan mengikutinya keluar dari tempat parkir. Richard membuntuti Gracia. Segera dia terkejut ketika Gracia benar-benar pergi ke hotel bintang 5 milik ibunya. Siapa yang akan dia rawat? Richard bingung. Setelah Gracia masuk, dia memperlambat mobil dan melaju perlahan. Penjaga keamanan sudah mengenali mobil Richard, jadi dia secara alami memimpin dengan hormat. Ketika Richard melihat mobil Gracia, dia berpikir sejenak dan memarkir mobilnya di sebelahnya. Kemudian dia turun dari mobil dan pergi ke restoran hotel. Begitu Richard tiba, pelayan segera menyambutnya dengan hormat. Richard melambaikan tangannya dan berkata, "Apakah seorang wanita cantik datang hanya?" Bagaimanapun, ini adalah hotel. Jika dia tidak di sini untuk makan, maka dia mendapatkan kamar dengan seseorang. Richard berpikir, dia segera menggelengkan kepalanya. Gracia tidak akan melakukan itu. Dia memiliki garis bawahnya. Seperti yang diharapkan, pelayan itu berkata, "Ya, seorang wanita cantik masuk. Dia ada di meja 3. Lihat." Richard menoleh. Meskipun dia tidak melihat Gracia, dia menghela nafas lega. "Apa yang ingin kamu makan? Aku akan meminta seseorang di dapur untuk menyiapkannya untukmu." Pelayan berkata demikian karena Betty telah menginstruksikan mereka tentang hal-hal ini. "Tidak perlu, cukup atur meja di dekat meja No. 3 untukku, tapi wanita cantik itu seharusnya tidak bisa melihatku." Richard ingin melihat apa yang terjadi pada Gracia dan dengan siapa dia makan malam di sini. Akan lebih mahal untuk makan malam di sini daripada di Zelda's. "Oke, silakan lewat sini." Pelayan memimpin jalan, dan Richard mengikutinya. Seperti yang diharapkan, Gracia sudah duduk sendirian di meja No. 3. Duduk sendirian. Episode 98. Pada saat ini, Gracia Jordan sedang duduk di meja nomor 3. Richard Cannon, dipimpin oleh pelayan, duduk sendirian dan memandang Gracia dari kejauhan.
Richard sedang berpikir. Gracia tiba-tiba membutuhkan uang, dan sekarang dia mentraktir seseorang untuk makan malam di hotel bintang 5. Apakah ini masalah bisnis, atau sesuatu yang lain? Anda mau minum apa? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Tolong jus buah, kata Richard. Kami punya jus semangka. Maukah kamu meminumnya? Tentu. Tolong tunggu sebentar. Pelayan itu pergi dengan sopan. Richard terus memperhatikan Gracia. Gracia tidak memakai riasan khusus hari ini, dia terlihat seperti biasa. Tapi hari ini, dia terlihat sangat menarik dengan celana jeans ketat, yang membuat pahanya terlihat kencang. Siluetnya sempurna. Saat mata Richard tertuju pada Gracia, dia juga meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan indah ini. Istri yang dipeluknya begitu lama saat tidur memang menarik. Namun, saat ini, ponsel Richard berbunyi. Dia mengkliknya dan menemukan bahwa itu adalah pesan WeChat dari Lara Jane. Dia bilang dia sangat menyesal tidak membalas sampai sekarang, dan ada serangkaian emoji menangis yang mengikuti. Dia meminta maaf. Lara selalu marah dan tidak punya waktu untuk melihat ponselnya. Setelah sibuk dengan barang-barang di toko untuk sementara waktu, dia menjadi bosan dan melihat ponselnya. Kemudian, dia menyadari bahwa Kenan benar-benar mengajaknya keluar malam itu. Dia terkejut. Namun, ketika dia melihat bahwa itu dikirim tadi malam, dia sangat sedih dan menyesal tidak memeriksa teleponnya. Sekarang, dia semakin membenci Richard. Jika bukan karena Richard kemarin, apakah dia akan bertarung dengan wanita itu? Apakah dia akan pergi untuk minum? Dia akan tidur dengan Kenan malam itu. Dia gugup menunggu Kenan untuk membalas pesan. Namun, saat ini, pikiran Richard terfokus pada Gracia. Bagaimana dia punya waktu untuk bermain dengan Lara? Dia mengabaikannya. Namun, Lara yang tidak mendapat balasan dari Kenan menjadi cemas dan panik. Oh, tidak. Apakah Kenan itu marah? Ini membuatnya semakin kesal pada Richard. Ini semua karena kamu. Kenan sekarang telah mengabaikanku. Laras bingung. Dia ingin meminta maaf kepada Kenan. Kemudian, dia melihat sepupunya sedang sibuk, jadi dia pergi ke kamar mandi, mengambil foto telanjang dirinya, dan mengklik kirim. Itu hanya bagian atas tubuhnya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengambil foto bagian bawah tubuhnya. Richard menerima pesan dan mengklik buka gambar terlampir. Namun, setelah meliriknya sekali, dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Richard sudah melihat beberapa foto Lara. Meskipun mereka masih menarik perhatian, setelah melihat foto-foto ini dan terus-menerus melihatnya, dia kehilangan rasa ingin tahunya. Dia hanya ingin melihat beberapa bagian lain. Si Kenan masih belum membalas pesannya. Laras kecewa. Pada saat yang sama, dia sangat marah pada Richard dan memiliki keinginan untuk pergi mencari Richard untuk melampiaskan amarahnya lagi. Itu sangat membuat frustrasi. Dia berdoa dalam hatinya, Kenan tolong jangan marah. Dia mulai mengirim pesan permintaan maaf terus-menerus. Lebih dari selusin kata-katanya memohon. Dia tidak pernah begitu rendah hati sebelumnya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Kenan. Dia sangat menikmati hubungan seperti ini. Dia bertanya-tanya seperti apa Kenan itu. Melihat foto profil Kenan di WeChat, Lara kecewa sekaligus berharap. Richard melihat sekilas pesan itu beberapa kali dan merasa lucu. Lara benar-benar bisa meminta maaf dengan rendah hati dan memohon pengampunan. Jika dia tahu bahwa orang yang dia minta pengampunan adalah orang yang sama yang selalu dia pandang rendah.
Dia tidak tahu ekspresi apa yang akan dia miliki di wajahnya. Richard meletakkan teleponnya dan mengabaikan Lara. Dia terus memperhatikan Gracia. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita dengan pakaian glamor akhirnya dibawa ke meja. Richard menghela napas lega. Wanita itu adalah Kendra Wendell, teman sekelas Gracia di universitas, sedangkan pria itu adalah suaminya, Darrell Mead. Kendra adalah mahasiswa rata-rata di perguruan tinggi, tetapi dia telah menemukan suami yang baik. Suaminya, Darrell, adalah orang penting di perusahaan pelatihan, salah satu pelatih paling terkenal di Amerika Serikat. Dia memiliki perusahaan sendiri dan bisnisnya berjalan dengan sangat baik. Faktanya, Gracia telah menghabiskan uang untuk mengundangnya datang dan membantunya mengiklankan perusahaannya. Namun, biaya iklan sangat tinggi, dan biayanya $600.000. Ini juga merupakan harga persahabatan, dan Gracia telah berusaha untuk mengamankan janji ini untuk waktu yang lama. Gracia berinvestasi banyak di perusahaan baru-baru ini, oleh karena itu dia telah menghabiskan banyak uangnya secara tidak sadar. Namun, Gracia percaya bahwa akan ada imbalan jika dia bekerja keras untuk itu. Dia menginvestasikan semua uangnya dan percaya bahwa perusahaan pasti akan tumbuh. Dia bertekad. Kendra dan Darrell duduk di meja. Sejujurnya, ketika Kendra melihat Gracia sekarang, dia sangat cemburu. Dia cemburu bukan karena hal lain tetapi karena penampilan dan sosok Gracia. Setelah beberapa tahun, Gracia tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia tumbuh lebih cantik dari sebelumnya. Bagaimanapun, Gracia adalah salah satu dari 4 kampus terbaik di universitas mereka saat itu. Dengan penampilan Gracia saat ini, 3 primadona kampus lainnya sama sekali tidak ada. Namun, tiba-tiba Kendra tertawa dalam hatinya. Dia tidak melihat sesuatu yang berharga pada Gracia. Wewangian di tubuhnya bukan dari Chanel, dan tas itu bukan Hermes. Dia terlihat sangat biasa. Semua yang ada padanya termasuk arloji tidak boleh lebih dari $20.000 atau $30.000. Semua itu tidak seberharga tas tangannya. Dia hanya terlihat cantik dan memiliki sosok yang baik. Kendra memiliki rasa superioritas di hatinya. Jadi bagaimana jika dia cantik? Dia tidak punya uang. Dia mencemooh dalam hatinya. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah untuk mempermalukan Gracia. Semua karena, ketika dia di universitas, cowok yang dia suka sebenarnya naksir Gracia. Sekarang dia sudah menjadi seperti ini, dia pantas Kendra senang. Lama tidak bertemu. Gracia, kamu semakin cantik, dan sosokmu semakin panas. Aku tidak sebaik kamu. Aku baru saja kembali dari liburan di Maladewa beberapa hari yang lalu. Setelah tinggal di sana selama beberapa hari, berat badanku bertambah. Beberapa hari lagi, aku akan bepergian ke Eropa lagi. Aku sudah memikirkan tujuan perjalanan selanjutnya sepanjang hari. Oh, melelahkan sekali. Gracia tersenyum. Apakah Maladewa menyenangkan? Tentu saja itu menyenangkan. Kendra bahkan lebih senang. Dia yakin Gracia belum pernah ke Maladewa sebelumnya. Dan sangat mahal untuk tinggal di hotel bintang 5. Apakah kamu belum ke sana? Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Lain kali aku pergi, aku akan membawamu bersamaku. Pemandangan di sana sangat indah dan makanannya enak. Sayang, bulan depan kita ke sana lagi, ya. Kata Kendra dengan nada centil. Darrell mengangguk. Tidak masalah. Kalau begitu ayo kita pergi bersama lain kali, ajak Kendra. Terima kasih, tidak apa-apa. Gracia menggelengkan kepalanya. Perusahaannya berada dalam masa yang sulit.
Bagaimana dia bisa pergi berlibur? Terlebih lagi, dia tahu motif tersembunyi Kendra. Gracia, sebagai wanita, kita harus memperlakukan diri kita lebih baik. Apa gunanya bekerja sepanjang hari? Uang yang Anda peroleh bahkan tidak sebesar nilai tas saya. Apakah Anda mengalami kesulitan keuangan akhir-akhir ini? Itu sebabnya Anda tidak dapat pergi liburan. Tidak masalah. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk pergi bersamaku. Ikuti saja kami. Kamu bisa ikut kemanapun kita pergi. Kami juga bisa membayar makanmu. Itu harusnya, Kendra tersenyum. Kemudian Kendra hanya bisa menggunakan tangan ekstra untuk memegang tasnya dan memperlakukan uang yang dihabiskan untuk Gracia sebagai amal. Gracia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tidak perlu. Ayo pesan. Ayo bicara sambil makan, pelayan. Pelayan dengan cepat menyerahkan menu. Kendra membukanya dan mendapati menunya agak biasa saja. Dia menunjuk ke sebuah piring dan berkata, "Apakah kamu punya kroker?" "Maaf, krokernya perlu dipesan dulu," kata pelayan itu. "Gracia, apakah kamu datang ke sini karena iseng? Mengapa kamu tidak membuat reservasi? Tidakkah kamu tahu bahwa kroker adalah hidangan favoritku?" Tanya Kendra. Gracia menggelengkan kepalanya. Dia memang membuat reservasi, tetapi kroker benar-benar hidangan yang mahal. Dia menghela nafas dalam diam. Apakah makanan ini akan menelan biaya puluhan ribu dolar? Dia berharap bahwa semua yang dia investasikan akan memberinya hasil yang baik. Kenapa kamu tidak memilih yang lain? Sisanya juga sangat enak. Hanya itu yang bisa dia katakan. Gak ada kroker. Aku gak nafsu makan, sayang. Kendra bertingkah malu-malu. Darrell mengerutkan kening. Nona Jordan, apa yang Anda bawa saya untuk? Anda bahkan tidak mempersiapkan untuk makan malam. Bagaimana saya memiliki mood untuk melakukan iklan untuk perusahaan Anda? Tahukah Anda, jika bukan karena Kendra memohon saya untuk membantunya, teman sekelas, saya tidak akan datang ke sini. Kendra telah banyak membantu Anda, bagaimana Anda bisa membalasnya seperti ini? Paling tidak, sikap Anda tidak benar. Tidak heran perusahaan tidak bisa tumbuh. Setelah mendengarkan Darrell, Gracia berhenti sejenak sebelum meminta maaf. Tidak ada gunanya. Saya cukup baik untuk membantu Anda, tetapi Anda bahkan tidak membiarkan saya menikmati makanan saya. Bagaimana saya bisa terus membantu Anda? Darrell menggelengkan kepalanya dengan wajah dingin. Ketika Gracia terdiam dan tidak bisa berkata-kata, Kendra senang. Dia pikir Gracia pantas mendapatkan ini karena merayu pria yang dia sukai di universitas.